Selamat jumpa lagi. Salam merah putih, salam Nusantara. Jadi saya ingin melanjutkan ya video-video sebelumnya tentang tesis saya spiritual politik and law ini ya. Jadi selanjutnya saya ingin, sesuai janji saya dalam video terdahulu, saya ingin melihat, memandang dari sisi spiritual kondisi bangsa kita saat ini. Jadi isu-isu politik yang paling paling heboh ya itu masalah pemakzulan Mas Gibran, ijazah palsu Jokowi, kemudian protes dari para yang saya hormati, para purnawirawan TNI, kemudian gugatan-gugatan ijazah Pak Jokowi dan lain-lainnya ya. Jadi kegaduhan bangsa ini saya ingin melihat atau memandang secara lebih mendalam ya, dari sisi spiritual. Apa sebenarnya sih yang terjadi ya pada bangsa ini? Indonesia, tanah air hamba, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Jadi terima kasih ya sudah menyimak video ini. Saya ingin komentar ya juga dari teman-teman, dari siapapun, para pengamat ya, bagaimana memandang politik dan hukum di Indonesia itu dari sisi spiritual ya. Jadi menurut saya ya, menurut pendapat spiritual saya ya, jadi kalau dalam spiritual itu memandang lebih dalam ya, dari segi hakikatnya, kejadian-kejadian yang menimpa bangsa ini itu pasti ada latar belakangnya, pasti ada sejarah-sejarah yang berulang, pasti ada siapa dalang-dalangnya, apa tujuannya membuat se-Indonesia seperti ini ya. Oke, secara umum ya harus saya sampaikan. Setelah saya merenung ketika beberapa kali pidatonya Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo mengatakan bahwa kita sedang diadu domba. Politik divide it impera ya, mengadu domba anak bangsa ini sudah menjadi sejarah panjang bangsa kita. Salah satu kelemahan bangsa kita adalah mudah diadu domba. Sejak zaman penjajahan dulu ya, itu para petinggi Belanda itu emang saya akui ya, spiritualnya tingkat tinggi juga mereka itu. Bagaimana cara menguasai Indonesia itu, bagaimana cara menundukkan Indonesia, bagaimana cara menaklukkan Indonesia, salah satunya yaitu dengan cara mengadu domba. Kalau dengan melakukan pertempuran fight itu tidak mungkin Belanda bisa menang. Baik, dalam spiritual itu kan seperti saya jelaskan terdahulu ya, ada pandangan secara teori ya, logika, kemudian pandangan hakikat dan makrifatnya. Jadi kalau kita memandang secara teori itu sederhana, kalau pandang secara logika juga sederhana. Jadi kalau kita pandang dari segi hakikat atau makrifatnya itu, kita harus memandang itu bukan melalui pikiran kita, bukan melalui logika, tapi melalui hati nurani ya, atau lebih dalam lagi melalui kolbu ya, melalui roh ya. Jadi pikiran kita harus jernih sekali dulu ya.
jernih, bersih. Ketika kita pikiran bersih, kita bisa menggunakan hati nurani untuk memandang sesuatu. Kita bisa merasakan ya getaran-getaran alam, fenomena alam, apa tanda-tanda alam itu apa yang terjadi di Indonesia. Ya. Saya akan coba ya, mungkin dari sejarahnya ya, bagaimana peristiwa G30 SPKI ya, mohon maaf ini ya. Ini pandangan, walaupun saya itu saat itu baru umur 1 tahun ya, tahun 65 itu. Tapi saya bisa melihat ini dari perjalanan bangsa ini. Bagaimana saat itu secara politik itu Presiden Soekarno itu sangat-sangat kuat ya. Sangat kuat, bahkan di Asia, Afrika, dunia, Rusia semua tidak berani memandang sebelah mata ya, harus semua hormat kepada Bung Karno. Kemudian apa yang terjadi? Tumbangnya Bung Karno itu adalah sebuah rekayasa ya. Jadi ada kekuatan-kekuatan itu yang ingin, pada hakikatnya tidak ingin Indonesia ini menjadi negara besar. Tidak ingin Indonesia ini maju. Tidak ingin Indonesia ini menjadi negara kuat. Demikian pula halnya, ya, ini pandangan spiritual ya. Zamannya Pak Harto ya, Orde Baru. Bagaimana Pak Harto itu, maaf ya, saya bukan pendukung Pak Harto, pendukung Bung Karno, tapi saya menilai secara netral ya. Walaupun Pak Harto itu kita tahu agak sedikit diktator ya, sedikit menggunakan kekuasaannya untuk beberapa hal, tapi pertumbuhan perkembangan Indonesia itu sudah semakin bagus ya. Ada proyek Pelita 1, 2, 3, 4, 5, kemudian sudah sampai tahun 93, 90 ke atas, itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang begitu bagus ya. Bahkan hasil survei terakhir kalau tidak salah tahun 96, 97 adalah Pak Harto adalah pemimpin terkuat di Asia ya. Terkuat di Asia. Bagaimana Pak Harto itu, saya ingat betul ya. Saya itu mahasiswa dulu ya. Ada sebuah KTT ASEAN yang di Filipina itu ya. Filipina lagi ada pemberontakan Ferdinand Marcos. Kemudian rencana dibatalkan KTT-nya, tapi ketika Pak Harto mengatakan dilaksanakan, Pak Harto datang, wah semua jadi aman. Hebatnya Pak Harto. Kemudian pernah mendengar ya, Pak Harto itu zaman ketika Yugoslavia itu pecah ya, Serbia, Bosnia itu, Pak Harto datang ke tempat perang dia. Hebat Pak Harto. Itu di sana. Artinya apa? Ketika Indonesia sudah semakin maju, semakin kuat, bahkan pertumbuhan ekonomi dari tahun 97, 98 itu sudah sangat bagus ya. Nah, apa yang terjadi? Terjadilah reformasi. Menurut pandangan spiritual itu juga sebuah rekayasa ya. Itu sebuah proyek besar bagaimana menghancurkan Indonesia. Bagaimana membuat Indonesia ini berantakan. Bagaimana membuat Indonesia ini kacau ya. Bagaimana membuat Indonesia ini gaduh, turun. Reformasi di mahasiswa 99, kemudian pemerintahan baru, B.J. Habibie, Timur lepas ya. Ini semua sudah rekayasa ya, rekayasa. Makanya nanti dalam akhir video saya akan sedikit sampaikan ya pandangan spiritual. Siapa sih dalang-dalang ini ya, jelas sebenarnya. Dari segi hakikat kita sudah tahu siapa dalang-dalang peristiwa G30 65, peristiwa 99, kemudian peristiwa 2001 ya, ketika terjadi kerusuhan di Ambon. Itu jelas itu rekayasa. Kemudian 2011
kerusuhan di Sampit itu semua ada dalangnya ya, semua ada dalangnya. Kemudian apalagi kira-kira banyak ya. Kemudian setelah itu, kemudian peristiwa pemilihan gubernur DKI ya 2017, waduh, itu semua rekayasa, ada sponsor utama ya. Kemudian 2019 juga hampir saja ya, saya sudah bertemu dengan para spiritualis dunia ya, maaf ya secara batin ya. Mereka sudah pada ketawa di 2019. Mereka sudah senyum-senyum, wah negaramu bakal seperti Suriah, seperti Libya katanya, seperti Irak, seperti akan terjadi perang saudara. Tapi di sanalah letak kehebatan Taksu Nusantara ya, kehebatan energi para leluhur Nusantara. Waduh, ini ngelantur terlalu jauh ya. Tapi begitulah kalau spiritual itu memandang, harus dari segi sejarah itu berulang ya. 2019 ini. Kemudian 2024 ketika pemilu berlangsung sangat damai ya. Dalam pengertian satu putaran, kemudian Pak Prabowo bisa melanjutkan kinerja Bapak Jokowi. Ini kan sebuah peralihan kekuasaan yang sangat mulus ya, dibandingkan peralihan sebelumnya ya, zaman Bung Karno, Pak Harto ke Habibie, Gus Dur, Megawati, itu terjadi gejolak ya. Nah, sekali lagi, ketika Pak Prabowo memimpinnya 2024 kemarin ya, 2025 ya, banyak negara sekali lagi, atau banyak pihak, ada beberapa kelompok lembaga dunia yang sangat khawatir ya. Khawatir apa? Sangat khawatir Indonesia itu menjadi negara besar. Sangat khawatir Indonesia itu menjadi negara maju. Makanya saya kepengen sekali jadi, ya ini agak sombong nih, jadi penasihatnya Pak Prabowo ya. Saya ingin beri masukan walaupun dari telepon aja. Masukan bagaimana, siapa dalang dibalik semua ini udah sangat jelas ya. Bahkan ya, ada sebuah negara ini ya, mungkin saya tidak mau sebutkan ya, kurang enak. Dia sengaja memberikan beasiswa ya kepada Indonesia, masyarakat Indonesia, yang pinter-pinter dipilih. Udah lama tahun 2000-an ya. Tujuannya apa? Si beasiswa desa pekerjaan kemudian direkrut di negara itu untuk mencari-cari kelemahan-kelemahan Indonesia, bagaimana agar Indonesia itu tidak maju. Di sana tempat lahir hamba, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Mereka sempat Pak Jokowi bilang ada sebuah skenario besar nih. Kemudian ada beberapa pengamat juga mengatakan, terutama ini ya, saya suka sama ibu ini ya, anak jenderal ini ya. Ibu siapa namanya itu? Wih, cerdas sekali, analisanya sudah memakai spiritual juga, orang spiritual ternyata ibu ini. Dia sudah bisa memahami peristiwa Indonesia ini jauh mendalam ya. Ibu siapa namanya dia? Anak jenderal dia, channel anak jenderal. Wih, keren ibu ini. Saya salut sama ibu ini. Jadi intinya ya, mungkin saya tidak ungkap ini, tidak mau menyebut negara mana, itu kelompok mana, itu kurang etis ya.
intinya adalah secara hakikat banyak negara yang tidak ingin Indonesia maju. Banyak negara yang tidak ingin Indonesia itu hebat. Indonesia menjadi negara besar. Banyak negara yang dirugikan kalau Indonesia itu menjadi negara hebat. Kalau saya pantau ya, yang jelas itu ada 3 negara besar, 1 negara kecil dan 4 negara. Bahkan itu ada lembaga-lembaga yang khusus ya, ingin membuat Indonesia itu hancur. Waduh, emang ini tapi ada tapinya ya. Dalam spiritual universal ya, itu ada hal-hal yang tidak bisa dipungkiri. Jadi ada peristiwa, ada sejarah-sejarah yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun juga. Maksudnya adalah Indonesia itu akan menjadi negara besar. Indonesia emas itu sejarah akan menjawab. Jadi menurut saya secara spiritual ya, takdir Indonesia menjadi negara besar itu tidak bisa dihalangi dia. Tidak bisa dihalangi. Siapapun, negara manapun ya yang mencoba-coba menghalangi kemajuan Indonesia, yang mencoba-coba mengadu domba Indonesia, yang coba-coba membuat Indonesia itu hancur, akan terkena karmanya sendiri. Karena Indonesia sekarang, mohon maaf ya, secara spiritual itu sudah lahir ya, para roh-roh raja-raja Nusantara itu sudah lahir ya. Bahkan sudah menjadi orang penting ya di Indonesia ini. Saya mungkin tidak perlu sebutkan ya siapa mereka, tapi saya mungkin salah satu sebutkan ya. Orang-orang yang merupakan turunan dari raja-raja Rosusi Nusantara itu ada 3 ya, yang sekarang sudah jadi pemimpin. 3 orang. 3 orang ini ya, kita menunggu lagi 2 ya. Nanti akan 5 muncul. Jadi 1 dari Jawa sudah, Sunda sudah, ya, dari Maluku sudah. Sekarang kita tunggu 2 dari Sumatera, dari Aceh ini ya, dan dari Kalimantan. Nah, yang dari Kalimantan ini akan menentukan sekali. Akan muncul seorang tokoh ya, tokoh politik yang sangat populer dari Kalimantan. Orang asli Kalimantan, dari Kalimantan. Jadi, jangan khawatir, Indonesia pasti jaya. Indonesia emas itu sudah tidak bisa dihalang-halangi lagi. Oke. Tanah airku tiada lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Oke, sekian dulu ya. Mohon maaf, ini hanya hayalan saya ya. Saya hanya menghayal ini berdasarkan naluri spiritual aja ya. Jadi kalau bagi yang tidak berpendapat, tidak sama pendapatnya, atau bagi yang tidak setuju dengan pendapat saya, mohon maaf ya, saya mohon maaf. Ini hanya pendapat pribadi. Silahkan yang berpendapat lain, saya juga suka dengan pendapat lain. Yang pasti video saya ini saya peruntukkan buat
menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Oke, sekian dulu video saya. Salam Rahayu, salam Nusantara, Jaya!